Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan pada rekan-rekan wartawan yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kami ucapkan rekan-rekan tim pemenangan, juga rekan-rekan pendukung yang telah mengikuti adanya satu prosesi dari rumah sampai ke pendaftaran. Terima kasih juga kami ucapkan kepada, kebetulan ada juga dari kalangan pengusaha. Terima kasih juga kami sampaikan kepada ada juga rekan dari, kebetulan beliau staf ahli daripada Pani Radio ya, dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga hadir. Terima kasih juga kami ucapkan, sebenarnya tadi juga ada mantan manajer dari PSS, tapi kebetulan ini tadi cuma sampai ke pendaftaran, jadi beliau karena ada tamu, mohon izin. Dalam hal ini mungkin menjadi satu niat dan keikhlasan kami yang dengan sungguh-sungguh pengen menjadikan suatu organisasi, di mana organisasi ini kita sebut sebagai organisasi DPC Pradi Sleman, yang dalam hal ini kita bersepakat dan punya niat batin secara pribadi pengen lebih memperbaiki, bahkan membawa aspirasi daripada anak muda yang ingin adanya satu perubahan, di mana dalam hal ini roda organisasi dari mulai kegiatan, program dan sebagainya tidak berjalan secara dinamis, kurang berjalan secara dinamis, inovatif. Tentunya yang diinginkan adalah lebih progresif lagi. Nah, oleh karena dalam hal ini, ketika kami kemarin menjaring aspirasi daripada rekan-rekan muda, rekan-rekan lawyer muda ini, bahwa salah satunya ada satu perubahan yang dimana itu tidak cuma kegiatan itu saja, artinya rapat repet ya, rapat di mana ada rapat pengurus, ada rapat tahunan, kegiatannya seminar, terus apalagi itu sawalan dan sebagainya, yang tiap tahun itu menjadi satu kegiatan rutin. Tapi harus ada semacam dinamika dalam program kerja, yang salah satunya kemarin sudah kita rangkum dalam satu kesimpulan kami, diantaranya seringkali diadakan pertemuan atau sharing pengalaman antara senior dengan junior, karena itu menjadi satu hal yang penting untuk secara otomatis atau sekaligus transfer knowledge-nya itu dapat ketika berbagi pengalaman. Itu yang kemarin yang utama yang coba kita simpulkan, yang menjadi satu tambahan agenda rutin kegiatan daripada DPC Pradi Sleman. Selain juga pengurus harus punya tanggung jawab untuk mengupgrade atau meningkatkan kapasitas daripada anggota melalui tidak cuma seminar tapi juga pelatihan-pelatihan yang itu harus ada kekhususan tersendiri. Nah, oleh karena dalam hal ini menjadi satu tantangan kami, dan insya Allah kalau besok di tanggal 13 November itu menjadi satu amanah itu diberikan pada kami, bismillah kami akan merangkul, banyak melibatkan daripada generasi penerus, generasi muda untuk terlibat langsung dalam proses menjalankan roda organisasi di DPC Pradi Sleman. Karena itu menjadi satu tanggung jawab daripada pengurus seharusnya dalam satu organisasi, bahwa kita harus bisa
suka tidak suka harus bisa membentuk adanya satu kaderisasi untuk nanti menerima tongkat estafet daripada proses organisasi yang akan berjalan. Jadi tidak ada satu konsep berpikir bahwa kita harus selamanya harus jadi ketua, harus jadi pengurus dan sebagainya. Tidak. Tapi cukup satu periode harus bisa mencetak satu generasi penerus yang bisa mengemban amanah estafet berikutnya. Itu yang menjadi satu tujuan kita ke depan. Itu sangat penting sekali. Ya mungkin seringkali kalau kita ngomong masalah kekuasaan seringkali banyak sedikit banyak terlena dengan hal-hal yang dalam tanda petik yang enak-enak kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mengambil filosofi dasar adanya suatu proses organisasi, kita diembani amanah itu merupakan satu tanggung jawab yang luar biasa dan itu sangat berat buat kita. Nah, oleh karena dalam hal ini saya minta nantinya kalau kita diberikan amanah, rekan-rekan semuanya juga harus ikut terlibat langsung dalam proses berjalannya organisasi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman rekan-rekan semua yang hadir di sini, rekan-rekan wartawan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Heri, bahwa beliau secara tegas menyatakan bahwa beliau akan menyalonkan diri sebagai calon ketua DPC Pradi Sleman gitu. Jadi di sore hari ini konferensi pers ini adalah bagian dari deklarasi proses, salah satu proses dalam majunya Mas Heri ini sebagai calon ketua DPC Pradi Sleman, melaksanakan sebuah konferensi pers yang tujuannya kami ingin menyampaikan gitu, pada khusus umumnya kepada masyarakat warga Sleman dan khususnya kepada anggota DPC Pradi Sleman. Menjadi satu persoalan pertanyaan mungkin di teman-teman semua, kenapa harus melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang seperti ini, melakukan kegiatan-kegiatan kerja di media, mempublikasikan. Ada satu persoalan yang memang kadang kita tidak pernah terpikirkan bahwa persoalan itu sebenarnya ada di depan mata, bahwa profesi advokat bukan profesi yang secara khusus atau profesi yang secara subjektif tertutup jauh dari masyarakat, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan musyawarah cabang seperti ini terus kemudian hanya berlaku secara internal saja, bukan. Kenapa harus menjadi sebuah publikasi gitu? Karena DPC Pradi Sleman bagaimanapun mewadahi profesi advokat, di mana profesi advokat adalah profesi yang sangat dekat dengan masyarakat, profesi yang sangat dekat sekali bahkan dengan masyarakat, yang dalam kajian-kajian gitu, baik akademisi sudah diakui secara umum bahwa profesi advokat termasuk adalah profesi yang ikut menyumbang dari perubahan sebuah struktur sosial di masyarakat. Jadi tegaknya sebuah hukum, berjalannya sebuah sosial di masyarakat, berjalannya sebuah negara, keadilan, kepastian, apapun itulah dari segala ini, maka hukum akan hadir. Ketika hukum akan hadir di sana, maka akan ada selalu profesi advokat yang membayangi, yang akan terus bekerja di bidang-bidang tersebut, sehingga yang dapat bisa membawa kesejahteraan gitu bagi masyarakat secara umum maupun secara khusus advokat itu sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi tema besar dari Mas Heri ini? Kenapa beliau ini ingin maju? Sebuah proses panjang, bukan proses yang pendek atau proses singkat sehari dua hari, tidak. Tapi proses panjang yang telah direnungi, dikaji. Bahkan ketika saat ini Mas Heri ini kedudukannya di pengurus DPC Pradi Sleman adalah sebagai sekretaris jenderal. Kenapa sekarang mau maju sebagai calon ketua DPC? Karena beliau beranggapan bahwa seperti yang disampaikan, untuk wilayah DPC Pradi Sleman dengan masa jabatan 5 tahun, maka jabatan ketua itu cukup satu periode. Itu satu. Yang kedua adalah
banyak hal yang beliau ingin lakukan di periode 5 tahunan kemarin ini sebagai sekjen ingin dilakukan, tetapi belum bisa. Bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Kenapa? Karena satu, idealisme memang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain yang memang idealismenya berbeda. Kita tidak bisa memaksakan seorang ketua yang sekarang memegang idealisme kita sendiri, tidak bisa. Tetapi kita bisa bekerja sama gitu dengan idealisme apa yang kita ingin sampaikan, dan itulah yang disampaikan oleh Mas Heri. Kenapa terus kemudian lebih banyak mengambil jargon-jargon atau benang merah itu kepada teman-teman generasi muda? Karena salah satu visi misi yang disampaikan oleh Mas Heri, yang ada di Mas Heri, adalah sebuah pembaharuan. Pembaharuan ini mau ke arah mana? Apakah yang kemarin tidak pembaharuan? Yang kemarin sudah pembaharuan, yang kemarin sudah bagus, berjalan selama 5 tahun ini sudah cukup bagus. Tetapi kita ingin lebih bagus lagi. Masih banyak hal-hal yang belum kita kerjakan. Salah satunya adalah sebuah pertanyaan besar yang ketika saya dan Mas Heri dan bersama teman-teman rekan-rekan para pendukung ini menganalisa, belum pernah ada satupun profesi di advokat bahkan tingkat nasional yang menyampaikan sebuah isu yang paling utama yang besar saat ini yang ada di bangsa, di negara ini, yang ada di bangsa ini. Sekelas gitu ya, organisasi sekelas profesi advokat yang kita tahu nama-nama besar yang ada di Jakarta sana memimpin organisasi secara nasional pun belum kita temukan berbicara satu hal yang sangat besar, isu yang sangat besar. Isunya apa sih? Bagaimana profesi advokat ini dalam menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka? Sebuah pertanyaan yang besar, terkesan hiperbola, terlalu muluk-muluk, mungkin terlalu utopis, tapi tidak. Satu hal yang harus kita pikirkan, DPC Pradi Sleman dalam deklarasi Mas Heri pada hari ini pun ingin menyatakan satu hal, bahwa kita punya visi misi program kerja itu untuk merumuskan bagaimana profesi advokat ini paling tidak berkontribusi. Kalau dia di Sleman, maka kita akan berkontribusi di Sleman. Kalau dia tingkat nasional, ya harus bisa sampai dibawa ke tingkat nasional, yaitu menghadapi 100 tahun Indonesia ke depan, Indonesia merdeka. Profesi advokat ini akan seperti apa? Apa yang profesi advokat ini berikan atau sumbangsinya kepada negara, kepada masyarakat? Apakah begini-begini saja? Padahal zaman terus kian maju, teknologi kian maju. Di mana keberadaan profesi advokat dalam menghadapi teknologi yang kian maju, perkembangan zaman, era globalisasi, lintas batas? Kita tahu bahwa dengan adanya teknologi informatika saat ini, apa bisa kita bilang bahwa masih ada batas-batas sebuah negara? Secara faktual, ya, kalau kita bicara pada peta, tapi secara dunia maya sudah tidak ada lagi yang namanya border. Pembatas sudah tidak ada borderless yang terjadi. Terus bagaimana peran profesi advokat? Kejahatan-kejahatan dunia maya terus terjadi. Banyak dampak-dampak dari kemajuan teknologi itu yang berdampak terhadap struktur sosial di masyarakat. Dan kehadiran profesi advokat itu sangat dekat. Dan kita menuju 100 tahun Indonesia merdeka itu di tahun 2045. Sekarang udah tahun 2020, 25 tahun lagi. Waktu yang menurut saya singkat, tidak lama itu, 25 tahun kita nggak kerasa. Terus apa yang bisa kita perbuat? Apa yang akan kita berikan? Di DPC Pradi Sleman inilah Mas Heri membawa sebuah nilai perubahan. Sebuah nilai perubahan dengan kerja-kerja organisasi yang menyusun sebuah garis-garis besar organisasi, kerangka-kerangka besar, yang itu memang harus bisa diimplementasi untuk mewujudkan apa keinginan kita bersama di dalam mewujudkan Indonesia, dalam mewujudkan pada 100 tahun Indonesia merdeka nantinya. Salah satu visi yang paling utama dari Mas Heri adalah menjadikan organisasi DPC Pradi Sleman yang memajukan kesejahteraan anggota dan melindungi segenap anggota tanpa diskriminasi. Nggak main-main, kita menciptakan ini nggak main-main. Sebuah kesejahteraan dan sebuah perlindungan, hal yang ada di dalam konstitusi, bahkan negara ini saja harus mengakui. Kenapa kita profesi advokat tidak mengambil jargon itu? Kita harus bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota DPC Pradi Sleman. Bagaimana memberikan kesejahteraan? Apakah menjamin mereka itu menjadi kaya? Enggak, bukan itu dong.
tetapi memberikan fasilitas-fasilitas, upaya-upaya, kesempatan-kesempatan untuk mengupgrade dirinya agar anggota DPC Pradi Sleman, setiap anggota DPC Pradi Sleman itu bisa bangkit, bisa maju. Bagaimana? Ya kita, itulah DPC Pradi Sleman harus bisa memberikan fasilitas terhadap itu. Harus bisa membuka ruang-ruang. Dan ruang-ruang dan fasilitas-fasilitas itu kita harus berikan kepada siapa? Bukan cuma hanya kepada senior-senior aja, tetapi kepada junior-junior, yaitu advokat-advokat baru. Mereka lah yang akan nantinya akan sangat menggunakan kemajuan, yang akan sangat merasakan kemajuan dari teknologi informatika. Kalau kita nggak fasilitasi dari sekarang, mereka akan bekerja masing-masing individu yang akhirnya tidak terorganisir, yang akhirnya nanti menjadi, ya mungkin bisa menjadi bumerang bagi DPC Pradi Sleman itu sendiri, bagi profesi advokat itu sendiri. Karena itu mensejahterakan itu ya kita harus bisa memberikan fasilitas, kesempatan-kesempatan kepada yang muda-muda. Karena itu jembatan harus dibangun. Mas Heri inilah yang mempunyai figur atau karakter yang kuat untuk membangun jembatan antara yang tua dengan yang muda, mengharmonisasi, mengguyupkan antara yang tua yang muda untuk ayo kita bekerja bersama. Yang tua akan memberi, yang senior akan memberikan pengalaman-pengalamannya, yang muda dengan kreativitasnya yang mungkin kreativitas itu tidak ada di dalam benaknya para senior juga akan memberitahu, sehingga akan terharmonisasi di sana. Dan feedbacknya kemana? Ya kemajuan organisasi. Lantas visi tersebut bisa dilakukan dengan cara apa? Apa misinya berarti? Ya misinya harus bisa melakukan tata kelola organisasi secara profesional. Kalau organisasi tidak dilakukan secara profesional, ya siap-siap saja menuju kehancurannya. Maka dia harus dikelola secara profesional. Profesional itu bagaimana? Satu, transparan. Dia harus transparan. Pengurus harus memberikan semua kegiatan-kegiatannya, keuangannya, apapun itu yang memang sifatnya sebuah transparan, keterbukaan yang menjadi milik yang atau yang menjadi haknya dari advokat, dari anggotanya. Dia harus transparan, harus terbuka. Berintegritas, jelas berintegritas, karena ini sebuah kerja tanpa dibayar, tapi kerja sosial gitu. Kerja yang memang bukan bisa dinilai dengan uang. Sehingga dia harus berintegritas. Kenapa? Karena tujuan yang dicapainya sangat mulia. Tidak akan ada satu tujuan yang mulia kalau tidak akan tercapai satu tujuan yang sifatnya mulia tadi kalau yang menjalani itu tidak berintegritas. Maka integritas itu menjadi yang mutlak. Religius, jelas harus religius. Tata kelola organisasi harus dilaksanakan secara religius, jelas, karena kita adalah bangsa yang beragama. Pancasila aja sila kesatunya jelas ketuhanan yang Maha Esa. Maka religius itu harus menjadi satu pondasi dasar dalam melaksanakan misi, dalam menjalankan misi. Tata kelola harus dijalankan dengan religius. Tapi semua itu juga harus ditunjang dengan satu yang namanya kode etik profesi advokat. Tanpa kode etik, ya liar. Semua dibingkai dalam satu balutan yang namanya kode etik profesi advokat. Kode etik itulah yang disebut sebagai officium nobelnya. Menjalankan tata kelola dengan kode etik itu berarti kita sudah menjalankan officium nobel. Profesi yang mulia katanya. Luar biasa, itu nggak main-main secara filosofis makna dari profesi yang mulia. Sehingga dengan visi misi itu kita mencoba menembus batas. Kita coba menerawang apa yang akan kita bisa berikan dengan program-program yang akan kita lakukan, nantinya apabila kita terpilih, apabila Mas Heri ini nanti terpilih menjadi Ketua DPC Pradi Sleman. Dalam rangka menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu adalah patokan yang paling utama yang harus kita pikirkan. Sehingga dari visi misi itu dari apa yang Mas Heri telah sampaikan gitu tentang sebuah visi misi, tentang sebuah program kerja, prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Maka kita akan memenangkan lah. Tim pemenangan akan berusaha memenangkan Mas Heri karena di sini amanahnya besar, karena kita membawa sebuah amanah yang besar di mana
ada bibit-bibit baru, advokat-advokat baru, para rising star ini yang belum kita lihat, yang karena kita memang belum menyentuh, yang kita harus buat jembatannya dan kita harus angkat ini ke permukaan bersama dengan yang senior-senior. Kita akan maju bersama membangun DPC Pradi Sleman, bukan lagi menjadi organisasi DPC Pradi Sleman yang besar, bukan. Organisasi DPC Sleman itu sudah besar, tetapi kita tidak bicara sebuah kebesaran tanpa di dalamnya ada material-material yang sangat bagus, itu hanya saya pikir zong. Jadi saya lebih berbicara kepada bagaimana pembaharuan organisasi yang besar ini harus terus terbaharui, harus terus terupdate. Kenapa? Karena kita akan mengikuti perkembangan zaman era globalisasi yang luar biasa. Kita tidak pernah berprediksi 5 tahun yang lalu dengan hari ini berbeda. 5 tahun yang lalu kita tidak pernah bekerja dengan secara online. Hari ini kita bekerja dengan online. Bagaimana terus kemudian aplikasi-aplikasi online itu kita manfaatkan untuk kemajuan. Itulah tugas DPC Pradi Sleman. Itulah tugas ketua nantinya, bagaimana menggunakan semua environment, infrastruktur, ekosistem yang ada untuk membangun, membuild up, mengarah kepada satu kemajuan pembaharuan, yang hal itu semua tujuannya adalah demi kesejahteraan dan perlindungan profesi advokat itu sendiri secara khusus, dan secara umum adalah kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku yang dipercaya sebagai ketua tim pemenangan dan juru bicara Mas Eri tentang visi misi, tentang program-program, tentang prinsip-prinsip. Selebihnya mungkin akan lebih asik gitu ya, lebih enak kalau mungkin ada kita diskusi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan yang akan kita bisa jawab. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Sama saya Dwi, Pak. Dwi. Dari Jurnal Jogja. Nah, persoalan hukum itu kan persoalan yang tidak pernah berhenti dari zaman ke zaman. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bukan pertanyaan, mungkin saya minta tanggapan. Kalau tadi Pak Ketua Pemenangan mengatakan ada penyesuaian dengan teknologi, ada berbagai hal. Kejahatan itu juga akan menyesuaikan dengan teknologi. Contoh yang paling dekat adalah ketika kasus pinjaman online. Apakah ada komentar dari teman-teman Pradi terkait pinjol itu? Karena setelah ramai itu kan, dan mungkin kalau Pradi kan dari aspek hukumnya, apakah operator-operator itu perlu dibela atau apa itu umpamanya salah satunya. Itu yang pertama. Mungkin ini bisa menambah informasi bagi kami untuk itu. Yang kedua adalah masalah hukum kan memang harus diketahui oleh masyarakat luas. Jadi ada dua permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat mengetahui dengan benar konstruksi hukum yang berlaku, yang ada. Kemudian yang ketiga mengenai kasus hukum itu sendiri. Di Sleman itu kan juga ada kasus kliteh apa segala macam. Nah, menurut pengamatannya Pak Heri dengan Pak tim sukses ini, bagaimana pengetahuan hukum atau perlukah edukasi tentang masalah hukum kepada masyarakat terkait dengan berbagai halnya, sehingga masyarakat bisa mendudukkan berbagai perkara yang muncul pada porsi yang benar. Dan ini apakah Pradi akan mengambil peran pada masalah edukasi ke masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika terjadi permasalahan hukum di Sleman itu, peran DPC Pradi itu akan seperti apa selain ketika dia akan membela, seperti halnya kita tahu kan pengacara kan membela kliennya dalam kasusnya. Nah, dalam permasalahan hukum kita sekarang ini, terutama di Sleman, itu sebetulnya gimana sih Pak? Apakah kita lemah? Di Sleman ini hukumnya ini kacau, banyak kayak gitu. Di Sleman itu banyak terjadi manipulasi hukum, banyak terjadi. Seperti kasus misalnya pembunuhan yang ada di depannya Bose itu. Bagaimana konstruksi hukumnya gitu? Siapa sebenarnya? Apakah ada upaya-upaya untuk memanipulasi dan sebagainya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab yang pertama ya, yang dua nanti dijawab oleh Mas Eri. Gini, menarik tuh saat ini saya melihat juga kasus pinjol gitu.
Tapi memang sangat ironis ketika saya nggak tahu, tapi sepengetahuan saya gitu belum ada memang dari profesi advokat yang bicara dalam kapasitas bukan mewakili salah satu korban ataupun operator gitu, belum ada. Jadi ngomong secara netral baik mendampingi mewakili advokat, organisasi advokat dari yang manapun gitu, saya kira belum ada. Karena itu menariknya memang itulah peran salah satu yang harus ada di DPC Pradi Sleman atau di organisasi advokat. Mengedukasi itu penting banget. Apalagi teknologi semakin berkembang. Bagaimana terus kemudian pinjol itu harus bekerja secara hukum. Pinjol itu bukan sesuatu hal yang haram atau sesuatu hal yang melanggar hukum, enggak. Kita sudah punya peraturan. Ada peraturan di OJK tentang pinjaman uang secara online itu ada. Persoalannya adalah apakah terus kemudian pinjol-pinjol tersebut memahami itu semua? Karena ini bisnis yang ketika digunakan di elektronik lintas batas, kita tahu bagaimana. Ya inilah peran salah satunya. Kalau kita memberikan edukasi satu kepada masyarakat, yaitu memberikan edukasi tentang bagaimana melakukan sebuah pinjaman-pinjaman itu secara online. Bukan kita bilang jangan pinjam online, nggak bisa begitu juga. Tapi kita harus memberikan, DPC Pradi Sleman atau organisasi advokat harus bisa memberikan, mengedukasi warganya tentang kecanggihan teknologi ini, bahayanya bagaimana, manfaatnya bagaimana, lalu bagaimana dia bisa bekerja atau melakukan aktivitas di dalam dunia dengan menggunakan teknologi informatika. Itu penting, itu yang satu. Yang kedua, organisasi advokat atau nanti DPC Pradi Sleman juga harus memberikan sumbangsi, tadi saya bilang, kepada negara, harus memberikan mengenai bagaimana sebenarnya pinjol itu harus bergerak. Harus memberikan masukan, gini loh, mereka tuh harusnya begini. Itu harus ada. Nah, persoalannya adalah yang saya amati adalah tidak pernah ada yang mau memulai. Negara tidak pernah mau menyentuh organisasi advokat. Organisasi advokat kalau nggak disentuh ya mungkin cuek-cuek aja. Kenapa? Karena belum menjadi kasus dan kasusnya mungkin belum ditangani. Berbeda. Sekarang saya akan melihat dalam sudut pandang yang kita nggak bisa lagi begini. Kita menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka, profesi advokat mau ngapain? Ini profesi yang akan terus ada dan dekat dengan masyarakat. Karena dia akan bergerak dan menggerus semua terus aktivitas sosial yang ada di dalam struktural masyarakat kita. Struktur sosial masyarakat. Sehingga kita harus beri masukan. Kalau kita tidak bisa kepada pusat karena Kabupaten Sleman gitu, kita misalnya bicaranya adalah wilayah, ya kita harus beri masukan kepada DPRD. Kita harus berikan kepada Pemda. Kita bisa gunakan media online, kita bisa menggunakan surat resmi begitu mengenai masukan terhadap bagaimana supaya mengatur. Ini harus diatur gitu. Apakah nggak ada pinjaman online itu di Sleman? Banyak. Baik itu yang merupakan cabang ataupun yang memang dia berdomisili dan beroperasi bekerja di wilayah Kabupaten Sleman. Baik itu aplikasi murni memang dia bergerak di pinjol gitu, atau mungkin BPR yang bermutasi gitu ya. BPR yang kemudian karena teknologi informatika dia harus menggunakan itu menjadi banyak. Ada koperasi sekarang itu nggak bisa kita batasi. Peraturan-peraturan di OJK telah mengambil, tapi kita sekarang bagaimana memberikan advokasi dan memberikan edukasi. Advokasi itu bukan lagi dipandang sebagai satu bagian yang kalau sudah terjadi baru dia didampingi, bukan. Advokasi itu juga bicara pra. Saya sering melakukan kerja dan bersama Pak Heri ini melakukan kerja-kerja advokasi pra, memberikan penyuluhan, memberikan penyampaian, membantu DPR atau DPRD atau pemerintah kabupaten kota bagaimana menyusun satu peraturan perundang-undangan. Nah, kerja-kerja begini organisasi harus terdepan, harus bisa memimpin terdepan. Kalau ini ternyata misalnya kita bicaranya ada anggarannya, ya kita berikan dong kepada anggota-anggota kita siapa yang mampu di bidang ini, siapa yang memang mempunyai keahlian khusus di bidang legal drafting, kita dorong. Kalau ini memang non budgeter dari pemerintah, DPC Pradi Sleman tampil. Tapi kalau ini memang dianggarkan, biasanya untuk pembuatan itu ada anggarannya, kita dorong anggota, ayo. Karena DPC Pradi Sleman kan nirlaba, tidak boleh ngambil keuntungan. Disinilah yang namanya memberikan peluang, kesempatan, fasilitas, gitu. Dan apalagi teknologi akan maju ke depan dan hukum-hukum teknologi ini akan terus berkembang.
Sehingga kalau kita nggak update, nggak memberikan informasi, kita akan ketinggalan dan kita DPC Pradi Sleman akan jadi organisasi yang stagnan bergerak di tempat, ya itu aja, dan lu lagi gitu. Kita nggak akan maju. Padahal prinsip Mas Heri ini setelah saya coba kaji, dia pengen pembaharuan gitu, bukan lagi perubahan, bukan pembaharuan. Pembaharuan ini maknanya lebih dalam daripada perubahan gitu. Perubahan sudah kita lakukan ketika Mas Heri ini menjadi sekjen. Sudah kita buktikan dari organisasi yang hanya berjalan waktu itu di zaman periodenya Pak Gatot itu sendiri, nggak ada pengurusnya, hampir dikatakan tidak berjalan. Ketika Mas Heri jadi sekjen, berjalan. Organisasi tata kelolanya mulai berjalan. Itu perubahan. Tetapi belum mengarah kepada pembaharuan karena memang proses dan waktu. Sehingga sekarang inilah Mas Heri ingin memimpin sendiri sebuah pembaharuan. Gitu kira-kira. Bunga Mas lanjutin yang pertanyaan kedua dan ketiga. Oke, terima kasih. Menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh saudara diriku, Mas Nanda ya, tadi dari pertanyaan Pak Dwi. Memang kalau kaitannya dengan masalah peran daripada advokat di dalam satu organisasi tadi yang dipertanyakan adanya pinjol, klite, penegakan hukum dan sebagainya tadi, kita bisa menyeluruh ya, karena kan memang di sini sangat penting peran organisasi. Jadi gini, dari profesi advokat ini kan merupakan satu penegakan hukum caturwangsa. Keterlibatannya ada jaksa, polisi, hakim, advokat. Cuman dalam hal ini advokat ini mandiri, tidak terima bayaran dari negara, kan gitu. Sehingga dia berusaha sendiri, harus mandiri dan harus mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Oleh karena dalam hal ini sangat penting kehadiran daripada organisasi untuk menjawab dari apa yang ditanyakan itu merupakan tantangan ke depan. Karena bagaimanapun juga peran advokat tidak hanya sebagai pembela ketika ada satu perkara, tapi juga harus bisa mengedukasi kepada masyarakat. Salah satu contoh yang menjadi satu rencana program kami nanti ke depan adalah klinik hukum. Sebenarnya proses ini sudah berjalan, cuman belum bisa dijalankan secara maksimal. Nah, dari kondisi ini, rencana kami nanti ke depan dalam proses pembangunan ini akan kita tingkatkan kembali. Kami juga sudah mencari data dari satu Kabupaten Sleman khususnya yang kita, karena kita posisi ada di wilayah Kabupaten Sleman, itu ada 153 kelurahan kalau nggak salah. Itu sudah kita konfirmasi, tapi tidak semuanya melalui paguyubannya. Nah, oleh karena dalam hal ini mereka pun juga merespon baik akan kehadiran kami, bahkan mereka juga siap untuk bekerja sama dengan organisasi berkaitan dengan masalah edukasi kepada masyarakat. Nah, mungkin ini salah satu dari proses tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi, pengetahuan mengenai pinjol, mengenai penegakan hukum, klite dan sebagainya. Karena kan ini perlu adanya satu kesadaran hukum di dalam masyarakat. Kalau dalam hal ini peran serta daripada organisasi ini tidak membumi, artinya kita tidak turun, itu kemungkinan besar ya nanti akan begitu terus. Karena seperti misalkan contoh kasus pinjol ya. Kasus pinjol ini pengajuannya sangat mudah. Nah, di dalam hal ini pun prosesnya juga tidak bertele-tele. Jadi begitu diajukan ada NIK dan sebagainya masuk, nomor telepon masuk, sudah nanti akunnya masuk dan sebagainya, sudah nanti langsung ditransfer. Dan itu pun juga tidak melalui proses kayak kalau kita mengajukan secara manual. Nah, oleh karena dalam hal ini kita harus bisa memberikan satu kesadaran pada masyarakat. Penting kita mengajukan adanya satu proses kredit, tapi kredit yang benar seperti apa, kan gitu. Karena memang mohon maaf ini karena berkaitan dengan masalah permasalahan pinjol ini kan memang satu gebrakannya ketika sudah ada perintah dari Bapak Presiden baru kan gitu. Tapi ini sudah berjalan, sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun kan gitu. Dan kita pun juga pernah menangani proses ini gitu. Nah,
Makanya dari pengalaman ini kita jadinya juga bingung juga, kok bisa seperti ini. Padahal kan prosesnya tidak boleh sangat mudah seperti itu, walaupun kita difasilitasi secara digital memang harus melalui proses seperti itu, tapi kan tidak semudah itu gitu. Dan itu kesadaran daripada masyarakat pun juga jangan abe, begitu dengan dimudahkan langsung dengan seenaknya dia menyampaikan daripada identitasnya dan sebagainya, bla bla bla. Nah ini memang menjadi satu konsen daripada kami untuk nantinya ke depan kita akan memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Selain itu kita juga akan membangun, karena kan bagaimana juga kalau tidak hanya melakukan ada satu penyuluhan, misalkan sarasaan kadarkum dan sebagainya, itu tanpa kita juga mencoba merangkul bersinergis dengan institusi terkait. Dalam hal ini ada mungkin pemerintah kabupaten, ada kepolisian, juga dari kejaksaan, pengadilan pun juga percuma kan gitu. Karena dalam hal ini makanya bismillah kalau besok diamani kita gebrakan pertama kita akan langsung melakukan audiensi dengan Kapolres, dengan pihak kejaksaan, bupati, untuk nanti membangun ada satu kerjasama terkait dengan permasalahan hukum. Berikut juga berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Karena mekanisme di negara kita itu ada ketentuannya penegakan hukum. Di dalam hal ini pun kita juga punya PBH. Kebetulan Pusat Bantuan Hukum, kebetulan di depan Pak Dwi ini ketuanya, Mas Alun. Nah ini juga bagian daripada rencana kami nanti ke depan supaya eksistensi daripada DPC Pradi Sleman melalui PBH juga bisa dirasakan ketika terjadi ada satu permasalahan. Nah ini masuk kategori penegakan hukum tadi, Pak Dwi ini. Nah mungkin untuk prakteknya, tapi kalau untuk kaitannya dengan masalah kita ikut memberikan satu masukan, itu ya kita harus kerjasama dengan institusi, tidak bisa kita berjalan sendiri. Ya mungkin juga akan melalui aksi-aksi ya berkaitan dengan masalah penegakan hukum juga. Ya mungkin bisa jadi insya Allah kalau ke depan klinik hukum nanti bisa berjalan dengan 1 minggu kita ada seminar atau 2 minggu lah, minimal 2 minggu lah di setiap kelurahan. Ya nanti kita proyeksikan berapa kurang dulu, nanti kita lampaui, baru nanti kita mengembang. Itu insya Allah nanti untuk proses penegakan hukum, proses kesadaran hukum berkaitan dengan masalah hak hukum daripada warga negara nanti bisa tersampaikan. Mungkin gitu Pak Dwi untuk menjawab tantangan ke depan. Terus begitu pentingnya daripada organisasi nanti ke depan. Begitu Pak Dwi. Terima kasih. Baik, sebuah hal yang paling menarik adalah bagaimana kehidupan seorang lawyer tidak bisa lepas daripada pertemanan dengan para wartawan. Wartawan membutuhkan sebuah kabar, berita untuk diberitakan, sementara kita butuh untuk rekan wartawan, untuk kita bersinergi, untuk sama-sama mengedukasi warga masyarakat. Nah, baik, itu tadi pertanyaan yang dari Pak Dwi. Apakah masih ada lagi dari rekan-rekan wartawan yang mau menanyakan berkait dengan masalah visi ataupun misi ataupun apapun yang berkaitan dengan masalah keadvokatan? Masih ada lagi? Saya berikan waktu saat ini. Kalau nggak ada masih ada sedikit lagi. Oke, boleh. Sedikit. Boleh. Soalnya masalah hukum agak menarik. Iya. Berapa sih Pak jumlah advokat yang ada di Sleman? Itu satu Pak. Jadi kemudian ini kan yang belum kita bahas, yang belum sampai sekarang masih menjadi ganjalan kan perubahan KUHAP. Nah, itu kan tentu saja juga akan meminta organisasi hukum yang ada di Indonesia termasuk Pradi, termasuk juga yang di Sleman gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Heri, Pak Nanda, apakah KUHAP yang kita pakai sekarang ini memang harus diperbaharui Pak?
dari kacamata lawyer Pak, seperti itu. Umpamanya seperti yang pertama ada jumlah advokat kita, karena mungkin karena menurut Mananda kan ini yang junior kan semakin banyak ini, semakin banyak, dan itu kan harus ditampung dengan visi misi perubahan mereka yang sekarang itu. Berapa sih Pak sekarang itu yang sudah terdaftar? Kemudian ya itu tadi UHAP kita Pak, Pak perlu harus dirubah ya. Terima kasih. Dipersilakan. 315. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi. Cukup menarik ini, kayaknya semakin memanas. Nanti bisa masuk ke masalah negara juga. Pelan-pelan. Oke, kaitannya dengan masalah keanggotaan khususnya untuk DPC Pradi Sleman ini, kalau yang terdata sampai saat ini ada 311 yang masuk sebagai yang punya hak suara untuk nanti di Mustab di tanggal 13 November. Tapi yang antusias masuk sebagai daftar tunggunya sebenarnya sudah lebih dari 380 sekian. Gitu. Tapi yang 80 sekian ini belum memenuhi syarat, Pak. Ya, karena kan memang syaratnya ada beberapa hal yang disyaratkan oleh organisasi. Memang terkait dengan masalah organisasi di Sleman ini tidak melulu cuma DPC Pradi Sleman saja. Ada Pradi sendiri ada 3 ya Pak ya. Tapi yang eksis memang 1. Yang 2 kami tidak tahu dan tidak mau komentar. Terus ada lagi organisasi KAI juga ada, dari KAI sendiri juga pecah, Ferrari juga ada. Ya, gitu Pak. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya tadi yang kaitannya dengan masalah KUHAP tadi, memang sebenarnya KUHAP ini sudah bertahun-tahun, bahkan ketika kami menjadi lawyer pertama kali kita dikasih buku KUHAP yang rencana rancangan itu segini, itu tahun 2000 berapa Mas? 2004 ya, 2003, 2004 kan kita dikasih kopinya itu aja sampai pembahasan sampai sekarang nggak selesai dan belum ada ditetapkan. Nah, kalau berkaitan dengan masalah apakah perlu dirubah atau tidak, itu menurut kami ya berkaitan dengan masalah perubahan itu memang harus ada dasarnya. Kami tidak bisa menjawab perlu dirubah atau tidak, karena kan memang kita dengan adanya perubahan zaman, perilaku kejahatan dan sebagainya ini kan memang membutuhkan adanya satu perangkat yang mendasari atau legal standing daripada ketika kita menangani perkara ataupun penyidik melakukan adanya satu tindakan, kan harus ada dasarnya. Nah, memang ada beberapa yang perlu ada perubahan, tapi tidak menyeluruh. Nah, poin-poin utamanya tentunya berkaitan dengan masalah pendampingan pengacara itu wajib, itu tidak boleh dirubah, kan itu. Tapi kalau kemarin kami mendengar katanya ada pasal kaitan dengan masalah apa itu yang dunia lain ya, itu yang kemarin rencana mau ada paguyuban yang khusus bahwa ini masuk kategori kena santet atau tidak, itu ya sesuatu hal yang menurut kami sangat sangat abstrak ya, gitu. Nah ini mungkin sedikit banyak material hukumnya, kalau kita ngomong material sedikit kabur, gitu. Mungkin bukan kami tidak tegas dalam menjawab, tapi memang perlu ada perubahan, tapi tidak menyeluruh. Sesuaikan dengan kondisi. Ya, makanya harus melalui riset dan sebagainya. Karena kan terbukti dari proses ini pun sampai puluhan tahun juga tidak selesai gitu. Gitu, mungkin sementara yang bisa kami jawab. Mas Nanda mau nambahkan? Berkait dengan permasalahan hukum akan senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan warga masyarakat yang ada. Dan Bapak Ibu sekalian, ada bersama dengan kita seorang staf ahli dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang saat ini ditempatkan sebagai pendamping Paniratiopati, atau kalau di
istilahnya pemerintahan itu adalah berkait dengan masalah Bapeda ya, Badan Pelayanan Pembangunan Daerah. Nah, bersama dengan saya ada Bapak Dr. Haryadi Baskoro, SHMH. Kita akan melihat apa sih sebetulnya pentingnya advokat di Yogyakarta ini berkaitan dengan. Pertama saya klarifikasi dulu karena ada Mas Justin, teman-teman wartawan. Jadi saya lebih ke penulis tentang keistimewaan DIY. Nah, memang sering bantu juga, ada Pandai Radio, ada Bapeda, saya juga bantu juga. Oke, saya mendukung Mas Heri karena Mas Heri ini punya pengalaman panjang. Jadi di 2010 ketika dulu Yogyakarta belum punya undang-undang keistimewaan, dulu ada Mas Heri, ada Mas Nanda, ada Mas Hedi, ada teman-teman yang lain, ada Mas Daru, Mas Deva, teman-teman kita ikut berjuang dan ikut itu kan pergulatan akademik sebetulnya, pergulatan akademik perundangan waktu kita memperjuangkan undang-undang keistimewaan DIY itu. Dan itu ada banyak polemik dan ada butuh banyak pemikiran. Dan pada waktu itu Mas Heri ini terlibat, dan karena saya bersama teman-teman di akademisi banyak menulis, banyak meriset juga tentang keistimewaan DIY, dan waktu itu interaksi antara akademisi dan lawyers itu sangat bagus sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran jernih ya, tidak lebih jernih dan lebih komprehensif mengenai keistimewaan Jogja. Jadi kita punya harapan ini ke depan keistimewaan DIY khususnya di Sleman ini akan maju. Dan menurut riset yang dilakukan oleh Pemda itu ada evaluasi tentang implementasi keistimewaan DIY 2013 sampai 2017. Itu salah satu kekurangan dari keistimewaan DIY ini adalah belum merangkul milenial, belum merangkul generasi muda. Jadi ini pas banget ketika Pak Heri Sukrisno ini punya semangat untuk membangkitkan pemuda ya di Yogyakarta ya, pemuda dalam konteks untuk keistimewaan. Ini pas banget karena memang ini masalah yang belum tergarap dan memang perlu inisiator. Di pemuda yang inisiator itu siapa deh? Lawyers muda lah harusnya. Dan kita berharap banyak pada lawyers muda. Dan satu lagi, Pak Heri ini punya pengalaman untuk berinteraksi dengan banyak bidang ya, seperti kita dulu mengadvokasi tembakau dan sebagainya. Jadi lawyers itu memang harus punya kompetensi yang multi kompetensi. Jadi nggak hanya di bidang hukum aja ya, tapi ada. Jadi di kantornya Pak Heri bersama teman-teman itu ada antropologinya, ada bidang-bidang lain, sehingga ketika kita menangani masalah hukum itu dengan multi kompetensi dan multi perspektif. Jadi kelebihan dari Pak Heri Sukrisno itu di situ, Mas, teman-teman wartawan ya, sehingga saya percaya ke depan kepemimpinan Pak Heri ini akan buat satu terobosan-terobosan yang dahsyat ya untuk Sleman. Makasih. Terima kasih. Nama saya Gerto dari SM Online. Saya pikir diskusi ini cukup menarik. Lepas dari apa nanti pemilihan ketua advokat untuk Sleman, tapi menarik. Menariknya begini, di sini tadi muncul masalah pinjol dan klideh, itu menarik. Apalagi Pak Baskoro tadi bilang bahwa perlu ada penyuluhan, ini sangat menarik sekali. Nah ini kesempatan, maaf bagi calon ketua nanti, kalau bisa ini dilontarkan statement Anda untuk ke depan itu apa. Saya pikir masalah penyuluhan itu baik sekali. Itu tepat, rasanya tepat untuk Kabupaten Sleman. Karena kliteh ini sasarannya kan anak muda, remaja, katakanlah SMP dan SMA. Ketika advokat masuk di situ, saya rasa ini sangat membantu sekali petugas kepolisian. Nah, ini tugas ya memang agak sulit ya, tapi bisa kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Sleman untuk memberikan penyuluhan. Ini menarik sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pinjol. Masalah pinjol itu seperti pinjaman koperasi yang menjanjikan dengan bunga 12%. Itu kan tinggi sekali, dan itu menarik untuk orang masuk ke dalam koperasi tersebut, sehingga yang terjadi apa? Akhirnya uang tidak kembali sementara uang udah masuk, dan ini sekarang udah banyak kasus seperti itu.
Nah, ini sama dengan kasus pinjol. Pinjol itu memberikan pinjaman yang tanpa syarat tapi menekan. Menekannya itu yang bahaya, yang bikin orang stres. Nah, sikap advokat untuk masalah yang ancaman seperti ya kalau boleh saya bilang sadis banget. Ini gimana? Matur nuwun. Terima kasih Pak Giarto. Ya, Pak Giarto. Semakin panas, perut panas semuanya. Jadi gini Pak Giarto ya, berkaitan dengan apa tadi yang edukasi tadi ya, yang statement ya, oke. Tadi kami sebenarnya sudah sampaikan juga bahwa rencana kami untuk nantinya setelah memang kita diamanai, diberikan amanah untuk jadi ketua DPC Pradeseman beserta pengurus semuanya, nantinya gebrakan pertama kita di 1 bulan pertama setelah pelantikan nanti kita akan melakukan audiensi kepada pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, gunanya apa? Itu untuk membangun sinergitas antara organisasi dengan institusi. Nah, kaitannya dengan masalah tadi bahwa adanya satu edukasi tadi itu sangat ada keterkaitannya secara tidak langsung. Karena apa? Karena dalam hal ini kalau kita tidak mencoba untuk langsung masuk di dalam kepada pemangku kekuasaan dalam hal ini institusi pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, kita juga tidak bisa bekerja secara mandiri. Karena kalau kita mau masuk ke rumahnya orang, misalnya tadi rencana kita ke program ke depan itu kita rencana mau ada klinik hukum misalnya, kita harus kerjasama dengan pemerintah desa. Tapi sebelum kita kerjasama dengan pemerintah desa, kita harus membangun kerjasama MOU dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Ibu Bupati, kan gitu. Sehingga dalam hal ini akan terbangun sinergitas antara organisasi DPC Pradeseman dengan pemerintah daerah. Itu salah satu contoh. Itu sangat penting sekali. Karena ketika misalkan nih adanya satu sekarang yang dibilang sangat meresahkan gitu, itu kan berkaitan dengan dinas pendidikan ya, Distipora. Nah, kemungkinan besar Distipora sendiri pun juga punya satu tanggung jawab juga berkaitan dengan hal tersebut, karena kan pelaku daripada klinik ini kan kebanyakan anak di bawah umur, kan gitu. Terutama adalah SMP dan SMA. Nah, di samping itu, ketika kita kerjasama dengan institusi pemerintah daerah, kita juga harus kerjasama dengan penyidik, dalam hal ini kepolisian. Karena apa? Ini juga berkait dengan apa? Dengan orang-orang yang melakukan tindakan klinik. Kenapa kok di situ dia berani dan sangat sadis, kan gitu? Itu karena ada pengaruhnya. Salah satunya adalah obat-obatan. Ini penting. Seperti kemarin teman-teman Batan kan tahu sendiri bahwa Sleman ternyata menjadi satu produsen terbesar katanya gitu. Nah, itu kemarin menjadi satu bukti bahwa peredaran daripada obat khususnya di Yogyakarta ini sangat luar biasa. Dan itu sangat mempengaruhi daripada mental daripada anak-anak SMP dan SMA, karena yang paling besar mengkonsumsi adanya hal-hal tersebut adalah anak-anak usia remaja, ya. Karena memang secara mental belum bisa stabil dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pengen mencari jati diri, kan gitu. Jadi ketika orang dibilang aku berani bacol 3 orang, 2 orang, 1 orang gitu, sudah ngeleleng di antara satu kelompoknya ini, kan gitu. Itu masuk kategori
eh, apa ya, menunjukkan jati dirinya bahwa dia, oh, aku mampu loh kan gitu. Tapi dari proses kemampuannya ini kan dia dibarengi adanya dia mengkonsumsi sesuatu. Kita yakin kok dari proses ini yang pernah kita tangani di PBH pun meyakini bahwa tanpa melalui atau tanpa adanya dia pakai obat-obatan atau minuman, itu sedikit banyak kecil kemungkinan terjadi adanya hal itu gitu, terutama obat gitu. Makanya kita harus kerjasama dengan institusi daripada kepolisian di wilayah. Itu gunanya daripada membangun kerjasama dengan kepolisian. Mungkin gitu Pak Giyato sementara yang bisa kami sampaikan. Ya. Berapa tahun? Oh, calon. Oh, sementara ini yang masuk calon baru 2 Pak, baru 2. Jadi kan sesuai dengan arahan daripada panitia kemarin, pendaftaran itu sampai di hari H tanggal 13 November di Hotel Hyatt itu jam 10 pagi itu baru ditutup pendaftarannya gitu. Jadi sementara ini baru 2 calon yang maju gitu. Ada yang lain mungkin? Oke, baik. Terima kasih Bapak R. Heri Sukrisno sudah memberikan paparan dan apa tadi menjadi tanya jawab yang cukup menarik. Sebetulnya kalau nanti kita lanjutkan, kita kasih waktu khusus nih Pak untuk dibuatkan seminar ya Pak Heri ya. Mohon nanti kira-kira bisa pilihlah Pak R. Heri Sukrisno untuk memenangkan menjadi Ketua DPC Pradi Sleman, dan selanjutnya nanti kita akan buatkan seminar-seminar seperti ini. Baik, saya memandang bahwa yang di depan meja ini sebenarnya sudah sangat menggoda begitu ya. Tadi Pak Heri sudah bilang, aduh yang panas perutnya ini sudah nahan sejak tadi, dia belum makan begitu ya.